Coba bayangin, David meninggal dunia. Hukuman apa yang akan diberikan kepada Mario, Sean, dan juga Agnes? Nah, saya sayang kok sama David. Itu kan terjadi bukan gara-gara saya. Kata-katanya mirip ibu-ibu ya. Ibu-ibu berusia 50 tahun. Agnes mempunyai kemampuan untuk men-stop itu semua. Udah, stop. Kamu apa-apaan ini? Aku nggak pengen kayak gini ya gitu. Aku tahu aku cantik dan pick me girl. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Agnes udah diperiksa, bilangnya saya nggak salah, kan bukan saya yang mukul, saya sayang kok sama David. Nah, misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus David, Agnes, Mario. Wah, ini Let's Go kaget banget sih mendengar pernyataan dari pihak Agnes ya. Dan ternyata pihak Agnes ini mengatakan bahwa saya nggak salah, saya sayang kok sama David. Itu kan terjadi bukan gara-gara saya. Kata-katanya mirip ibu-ibu ya. Ibu-ibu berusia 50 tahun yang divonis 20 tahun penjara. Wah. Jadi Let's Go mau ngabarin tentang update terbarunya nih ya. Oke, siap-siap ya. Ternyata Agnes ini, dari kabarnya ya, menurut Let's Go, ini dia tuh termaksud ikut dalam percobaan pembunuhan. Nah, tapi dengerin ya sampai habis ya, kenapa penjelasannya kayak gini. Yang pertama, menurut kepolisian, tanggal 20 Februari. Pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Agnes ini menghubungi David. Nah, kalian pikirin nih. Nih Mario sama Agnes ini udah datang ke tempatnya David. Di Sherlock kan sama David. David ini lagi di rumah temennya. Nah, pada saat tersebut, sebenarnya David udah nggak mau ketemu sama Mario. Karena kayaknya udah tahu deh bahwa Davidnya akan dijebak gitu. Akan ada Mario di sana. Nah, karena David udah tahu bahwa Agnes ini punya pacar Mario. Dan Mario udah berkali-kali hubungin David buat, lu ketemuan sama gua lu. Lu kalau cowok lu berani ketemuan sama gua lu. Nah, udah diancam-ancam seperti itu ya. Menurut Let's Go, tindakan David ini wajar ya. Dia adalah anak pecinta damai gitu. Tidak ingin ada kekerasan gitu. Tapi Mario menyuruh Agnes, kamu bujuklah dia buat keluar. Nah, ini peran Agnes ini lebih parah daripada peran PC. Ingat ya, ini menurut kita, logika sederhana kita ya, peran Agnes ini lebih parah daripada PC menurut Let's Go ya. Karena apa? Karena Agnes ini yang meminta David dan menjebak, nah ini katanya menjebak ya, menjebak David buat memberikan kartu pelajar. Ini kan udah jebakan ya menurut Let's Go. Karena Agnes ini pasti tahu niat Mario buat ketemu David itu buat ngapain gitu. Kan nggak mungkin Mario, aku anterin kamu buat ngembaliin kartu pelajar, ini dosa lo sayang. Kartu pelajar orang masih di kamu tuh berdosa lo sayang. Kita harus kembalikan ke yang punya. Nah kan abis kita kembaliin, kita beribadah lah bersama-sama gitu. Nah kan nggak mungkin ya, pasti Mario ini udah bilang sama Agnes, kamu pokoknya jebak dia sampai dia keluar, kita sikat habis. Nah pasti udah merencanakan seperti itu. Dan kalau Agnes bilang, oh aku nggak mau ada pertengkaran gitu, ikhlasin aja, kartu pelajar bisa buat lagi. Nah bener kan, kartu pelajar mah bisa buat lagi, yang penting kita menjalani kehidupan percintaan ini dengan tulus, ikhlas, dan kita kan akan menjenjang ke pernikahan. Nah apalagi aku masih sekolah. Nah ini apa nih, tapi kan yang Agnes lakukan itu adalah logika sederhana kita, menjebak. Nah karena dia tahu David ini nggak bakal keluar kalau nggak dibujuk Agnes. Dia tahu Mario ini nggak bakal datang kalau nggak emosian. Nah, dia menjebak David untuk keluar dari rumahnya. Nah, di saat tersebut baru Mario menghajarnya. Dan banyak warganet yang minta, diperiksa dong Agnes, diperiksa. Nah, akhirnya Agnes ini diperiksa. Tapi ada yang menarik dari pernyataan kuasa hukum Agnes ya. Ini pernyataannya. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dendi. Pengungkapan ini, dan akhirnya kami harus berbicara juga. Dari kemarin kami mendampingi saksi Agnes, saksi anak, dan ini memang di bawah umur. Nah, menurut kuasa hukumnya, Agnes ini masih di bawah umur, dia masih anak-anak. Kita juga udah ke KPAI nih.
perlindungan anak supaya melindungi Agnes ini gitu. Aduh, mirip, tindakannya mirip sekali dengan ibu-ibu parubaya ya. Kita pengen klien kita yang bernama Agnes ini itu dipulihkan namanya, dibersihkan namanya, karena Agnes ini nggak ada niatan sama sekali dan nggak ada ikutan dalam penganiayaan ini. Jadi bener-bener Agnes ini nggak ada niatan sama sekali, dia menyayangi David sesama manusia gitu. Nah, itu pernyataan dari kuasa hukum Agnes yang mungkin ini dari Agnes ya gitu. Jadi let's go, ada sumbernya kan biar nggak asal ngomong. Nah, oke. Di sini pengennya dilurusin dan dibersihkan namanya. Oke, itu kalau tidak terbukti ya, Pak kuasa hukum Agnes. Nah, tapi logika sederhananya ya bahwa Agnes ini kan ada di lokasi kejadian gitu. Dan Agnes ini bahkan melihat. Ini nggak tahu ya, let's go, dia melihat atau enggak nih. Dari keterangan kepolisian, let's go nggak mendapati dia tuh melihat atau enggak kejadiannya. Nah, kita anggapnya melihat lah. Kalau dia melihat, nah kalau Agnes melihat di depan matanya ada David dipukuli, Agnes mempunyai kemampuan untuk men-stop itu semua. Untuk langsung datang ke tubuh David, melindungi David. Udah, stop. Kamu apa-apaan ini? Aku nggak pengen kayak gini ya gitu. Aku tahu aku cantik dan pick me girl. Kayak canda ya. Tapi jangan kayak gini dong. Ini udah menyalahi hukuman. Kamu nggak pernah nonton sidang Ferdy Sambo ya, Mario? Nah, nanti kan aku yang kena. Kita harus belajar, Mario. Nah, ini seharusnya kemampuan Agnes itu untuk men-stop pacarnya. Apalagi dia kan pacaran ya. Walaupun emosian, tapi kan pacarnya kan bisa langsung di-stop, dipeluk gitu. Mario dipeluk gitu, atau David dilindungi. Kalau mungkin nggak mau melindungi David, takut ketendang mukanya, ya Mario yang dipeluk itu. Udah, stop gitu. Atau nangis, teriak gitu. Kan bisa. Biasanya kan cewek-cewek ini kan histeris ya, nangis ataupun teriak gitu. Bahkan Ibu PC aja, kalian inget nggak? Ibu PC aja, dia di dalam kamar, dia menangis katanya ya. Dia menangis di dalam kamar setelah mendengarkan teriakan, setelah mendengar pistolan door itu dari Pak FS. Tapi Ibu PC ngumpet. Bedanya sama Agnes, Ibu PC ngumpet di kamar ya. Itu aku pura-pura nggak tahu gitu. Waktu kejadian Yosua. Nah, setelah kejadian baru Ibu PC disamperin sama Pak FS. Tapi kalau Agnes kan ada di kejadian tersebut, ada di TKP tersebut, dan dia melihat bagaimana perlakuan Mario sama David. Aduh, Mario, kamu sama mantan aku aja kamu pukul, apalagi sama aku. Gitu. Kan bisa mikir dong. Tapi anak umur 14 tahun, 15 tahun bisa mikir gitu nggak sih? Nggak tahu ya. Tapi menurut Let's Go, ini adalah kemampuan Agnes harusnya untuk men-stop perkelahian tersebut. Nah, kalian berpikir ya, dari kuasa hukum Agnes bilang, ini kita harus dibersihkan namanya nih gitu. Pertama, dia minta dibersihkan namanya, Agnes dibersihkan namanya. Yang kedua, sekarang status Agnes masih menjadi saksi. Nah, Mario itu dituntut 5 tahun penjara, oke? Sama Sean atau Sean itu juga dituntut 5 tahun penjara. Oke, itu kenapa? Karena ini adalah penganiayaan. Nah, coba bayangin. Kalian bayangin ya, ini amit-amit cabang bayi. Amit-amit. David meninggal dunia. Amit-amit ini. Amit-amit ya, David meninggal dunia. Hukuman apa yang akan diberikan kepada Mario, Sean, dan juga Agnes? Nah, apakah Agnes akan tetap menjadi saksi? Apakah Mario akan tetap 5 tahun penjara? Apakah Sean juga karena katanya masih di bawah umur? Nah, amit-amit cabang bayi kalau David sampai meninggal dunia. Ini penasaran Let's Go nih. Oh, karena korbannya nggak meninggal ya 5 tahun. Kalau ini terjadi sama Yosua kemarin, Brigadir Yosua, ini kan Brigadir Yosua adalah kasus di mana Yosuanya udah meninggal ya. Penjara seumur hidup sama hukuman mati dan 20 tahun gitu. Berarti kalau Yosua nggak meninggal kemarin, itu Ferdy Sambo dihukum 5 tahun dong. Dan Putri Chandrawati bebas dong. Gimana? Kayak gitu dong. Nah, ini Let's Go nggak menjudge, tapi Let's Go penasaran dan Let's Go bertanya ya. Kalau David ini meninggal dunia, apakah hukuman untuk para Mario CS ini, biasanya ngomongin Sambo CS, karena Mario CS ini akan sama dengan yang didapatkan oleh Sambo CS. Nah, Let's Go penasaran. Karena David syukurnya dia nggak meninggal, tapi koma. Nah, menurut Let's Go ini udah termasuk percobaan pembunuhan. Pertama, kenapa? Ada penjebakan. David dijebak kan untuk keluar. Nah, yang kedua ada penganiayaan secara sadar. Nah, lalu yang ketiga adalah perekaman video yang dilakukan secara sengaja. Lalu juga ancaman, bilang gua nggak takut anak orang mati, lapor. Nah, ini kan menurut Let's Go sih ini udah tindakan percobaan pembunuhan ya, tapi nggak tahu backingan bapak-bapaknya kok
kayaknya kuat sekali ya. Ini nggak tahu sih, menurut Litsku yang awan hukum ya kayak gitu, logika sederhana masyarakat ya. Oh, jadi sekarang Litsku tahu kalau Litsku mukulin anak orang sampai koma, hukumannya 5 tahun penjara doang gitu. Kalau sampai mati baru berbahaya, kalau nggak sampai mati ya nggak apa-apa gitu. Berarti kalau Litsku suatu saat menghasut orang lain gitu, kamu coba pukulin dia ngambil siomaynya 2 biji padahal bayar sebiji. Nah, langsung tukang siomaynya mukulin anak orang sampai koma, tukang siomay di penjara 5 tahun, Litsku bebas. Karena Litsku walaupun ngomporin tapi sebagai saksi. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaan ya, pure pertanyaan. Coba yang bisa jawab, tolong jawab di bawah. Nah, tapi melalui kuasa hukumnya, Mario ini juga mengatakan minta maaf sama David, walaupun nggak bisa secara langsung ya. Ingin menyampaikan maaf ya, karena ya mungkin dia menyadari ya, hal itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan David juga masih di rumah sakit, jadi ya itulah. Dan juga banyak netizen salfok sama wajah Mario yang kayak tegas gitu, kayak nggak ada perasaan bersalah. Nggak tahu ini mungkin mukanya yang kayak gitu atau memang dia konsisten dengan omongannya bahwa tetap aja lapor, bapak gue pasti akan mengerahkan seluruh hartanya yang 50 miliar itu. Nggak tahu ya. Tapi yang let's go apresiasi adalah tanggapan dari papanya David. Ini ada videonya. Nah, orang tuanya udah datang ke sini minta maaf ke kamu. Iya, kemarin hari Selasa bulan semalam. Tapi ya saya sampaikan sama kita nggak butuh bantuan dia, karena kita akan sembuhkan David sendiri, dan ya kalau masih ada urusan lainnya nanti di pengadilan aja. tadi aja bukan legowo ya, masih kayak fokusnya dia ke kesembuhannya David gitu. David sekarang katanya masih di ICU, dan ICU itu menurut Litsku parah banget sih, karena Litsku juga pernah mengalami anggota keluarga yang ada di ICU ya, itu memang parah banget sih. Nggak tahu kapan sadar, kapan enggak. Kalaupun sadar besoknya bisa drop lagi gitu, itu benar-benar di ambang batas lah gitu, perjuangan untuk hidupnya. Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini nih? Litsku akan update tindakan-tindakan Agnes selanjutnya. Apa yang akan dilakukan Agnes? Apakah dia akan menjadi tersangka atau enggak? Nah, apakah dia akan tetap diperiksa menjadi saksi atau enggak? Ataukah dia akan mengatakan, kalau PC kan berani dia bilang bahwa saya tulus mencintai suami saya akan berada di pihak suami saya. Nah, kalau Agnes ini, apakah dia akan mengatakan bahwa saya tetap mencintai Mario dan saya akan berada di sisi Mario? Mario itu dia hanya membela saya, yang kabarnya kan juga ada tuh di Twitter kemarin ya. Kabarnya David ini ingin menyebarkan foto mesra mereka waktu masih berpacaran. Ini belum dikonfirmasi benar atau enggak. Nah, ini nggak tahu nih, Agnes ini akan maju dengan background cerita itu atau dia malah mengkhianati Mario. Oh, saya nggak tahu nih, saya memang udah mau putus sama Mario. Ini memang Mario begajulan aja nih, makanya saya sekarang udah putus saya sama Mario. Saya nggak mau tahu, saya mau balikan lagi sama David. Nah, ini nggak tahu nih apa gimana sikap Agnes menanggapi hal ini. Gagal jadi calon mantu pejabat ya. Itu aja yang bisa Litsku sampaikan. Thank you banget yang nonton. Coba komen pendapat kalian tentang kasus ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ya kemana-mana lah. Emang ini TV. Ya kalian boleh kemana-mana abis nonton video ini. Lagi nonton video ini kemana-mana silahkan. Bagi yang nanya, abang ini kayak semakin glowing. Oh, rahasianya ada di mana? Nggak tahu ya, ada di mana? Ada di lighting. Rahasia semakin glowing ada di lighting, guys. Gitu, jangan percaya 100%. Gitu. Ini muka berkat merkuri dan hidrokinon. Nggak bercanda ya. Terima kasih nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.